Shalom untuk kita semua, shalom untuk ibu dosen dan juga teman-teman semua, bahkan juga teman-teman yang menyaksikan dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Adolf Bastian Marbun, saya kelas 3C Prodi Teologi STT Abdi Sabda Medan, mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Pemuda dan Dewasa atau PAK Pemuda dan Dewasa yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Setia Wulina Boru Tarigan. Jadi teman-teman semua, ini adalah video untuk tugas ujian akhir semester yang kami lakukan di akhir pertemuan kami ini. Jadi saudara-saudari, teman-teman semua, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang katekisasi iman. Katekisasi iman. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita simak video ini. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian katekisasi. Apa itu katekisasi? Bagaimana bentuk katekisasi itu? Jadi, saudara-saudari sekalian, katekisasi adalah awalnya sebutan atau istilah dari kata Yunani. Disebutkan adalah katekein. Katekein artinya memberitahukan, menjelaskan, mewartakan tentang iman ataupun mewartakan tentang Kristus. Ya, saudara-saudari sekalian, katekisasi ini merujuk kepada pengakuan kepada Yesus Kristus. Nah, itu dia katekisasi secara alkitabiah, dan juga secara umum katekisasi ini adalah bentuk pengajaran agama Kristen, teman-teman. Bentuk dari pengajaran agama Kristen untuk mengajarkan bagaimana teologi ataupun pengajaran di dalam kekristenan dan juga gereja. Nah, bentuk dari katekisasi yang paling umum, yang paling sering itu adalah katekisasi CD yang dilakukan oleh gereja kepada orang-orang atau peserta CD, anak muda yang mau mengakui imannya itu dari belajar katekisasi. Bisa kita ingat? Lalu kedua, tujuan utamanya atau apa tujuannya? Yaitu memberi pemahaman tentang ajaran. Seperti yang saya bilang tadi, ajaran Kristen dan gereja yang mana ini mengacu pada pengakuan iman. Nah, jadi seperti penjelasan ibu dosen yang saya ingat adalah katekisasi adalah pengajaran yang mengacu pada pengakuan iman. Bukan katekisasi namanya kalau tidak ujungnya kepada mengakui iman. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, tentang iman ini lebih dalamnya nanti di penjelasan berikutnya. Lalu, bagaimana pengertian katekisasi ini menurut para ahli, para bapak-bapak gereja, motivator ataupun reformator gereja? Yang pertama, menurut Calvin, Yohanes Calvin mengatakan katekisasi itu adalah soal membentangkan kebenaran, mengajarkan kebenaran kepada orang-orang percaya. Nah, kebenaran apa itu? Ya, tentunya kebenaran di dalam pengajaran Kristen itu berdasarkan Alkitab, pengajaran kepada Kristus. Lalu menurut Luther adalah kata membimbing kepada Kristus. Kan hampir sama dia pengertiannya. Juga Zwingli mengumpulkan komunitas iman. Jadi katekisasi itu memiliki pengertian dan tujuan itu membentuk ataupun mengumpulkan komunitas orang-orang percaya yang memiliki iman kepada Yesus. Nah, banyak kata iman di sini. Jadi katekisasi tanpa ada kata iman itu bukan katekisasi, teman-teman. Jadi kaitannya dengan iman. Nah, yang kedua, apa sih bahan pengajaran dari katekisasi ini? Nah, bahan pengajarannya yang pertama itu adalah sumbernya Alkitab.
Alkitab sendiri, teman-teman. Ini Alkitab. Mengapa Alkitab yang pertama? Ya, karena Alkitab itu adalah buku Allah. Adalah buku yang sudah dikanonkan oleh gereja-gereja pada masa ataupun sejarah panjang perkembangan gereja dari dulu sampai saat ini. Ya, tetap Alkitab sebagai sumber, sebagai kanon. Kanon artinya pengukur, tolak ukur. Jadi semua berdasarkan Alkitab. Nah, teman-teman, bahkan Alkitab ini adalah satu-satunya yang dikanonkan oleh Allah sendiri. Itu adalah benar yang sudah dituliskan bahkan dalam sejarahnya bangsa Israel, bahwa Alkitab itu dimulai dari pemberian amanat ataupun Taurat dari Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dari situ saja sudah dinyatakan bahwa Alkitab itu turun ataupun firman itu turun dari Allah. Atau di dalam arti dogmatisnya juga Alkitab itu adalah perkataan Allah, firman Allah atau Allah itu sendiri. Jika kita mengimaninya, jika Roh Kudus ada dalam kita mengimani Alkitab ini, begitu. Jadi Alkitab adalah sumber utamanya. Apa yang diajarkan di dalam katekisasi ini yang merujuk kepada pengakuan iman itu, ya pasti dasarnya Alkitab. Yang disebutkan tadi objeknya adalah Yesus Kristus. Ya, di dalam Alkitab ini intinya Yesus Kristus. Walaupun di dalamnya ada kitab sejarah, kitab Taurat, kitab puisi dan sebagainya, itu akhirnya dijelaskan kesimpulannya itu kepada perjanjian baru, Allah perjanjian, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi dalam bentuk pengajarannya biasanya seperti katekisasi CD itu kan, di dalamnya itu pengajaran misalnya banyak topik-topiknya, ada kurikulum di dalamnya yang disusun oleh gereja untuk menjadikan pengajaran katekisasi ini secara sistematis, berurutan, dan juga harmonis. Dia jangan asal-asalan lompat sana lompat kemari begitu. Jadi ada berurutan dia. Misalnya mulai dari masa penciptaan, di dalam buku panduan itu ataupun dalam kurikulum katekisasi itu dibuatkan langsung bagaimana cerita atau kisah penciptaan itu, dan semua berlandaskan Alkitab. Nah, itu pentingnya Alkitab adalah yang utama. Lalu yang kedua sumbernya adalah, saya katakan, buku panduan yang teologis, buku teologi. Kenapa? Karena di dalamnya ada pemikiran dan teologi-teologi dari tokoh-tokoh gereja, dari orang-orang hebat yang berlatar teologi, dari filsafat-filsafat yang luar biasa dari para teolog begitu. Nah, artinya mereka sudah banyak mengkaji tentang teologi, tentang iman ini bahkan. Nah, jadi ini sangat penting juga menjadi dasar yang kedua selain Alkitab itu. Dan juga buku panduan ini juga yang diterbitkan oleh gereja itu berdasarkan Alkitab juga. Jadi tidak lepas bahwa semua dari Alkitab. Nah, itu adalah bahan pengajaran. Lalu yang ketiga, ruang lingkup katekisasi. Yang pertama saya sebutkan adalah keluarga, teman-teman. Mengapa keluarga? Ya, dikatakan bahwa keluarga adalah seperti yang saya katakan, bahwa keluarga itu hal yang utama ataupun menjadi ruang lingkup yang diperhatikan oleh katekisasi, karena memang keluarga adalah lembaga yang pertama diciptakan Allah. Bahkan keluarga ini membicarakan adanya hubungan khusus yang intim antara satu dengan yang lain, yang didasarkan oleh hubungan terikat, hubungan kasih di dalam keluarga antara orang tua dan anak begitu. Jadi ruang lingkup katekisasi dimulai dari keluarga. Keluarga adalah awal gitu ya, awalnya. Lalu di dalam keluarga itu
orang tua biasa menjadi pengajar tentang katekisasi ini, tentang bagaimana anak-anaknya bisa melakukan kebaikan, bisa mengenal Kristus, bisa mengenal firman Tuhan. Itu dimulai dari orang tua yang mengajar anak-anak. Dan di dalam kisah Alkitab juga udah banyak itu dimulai dari pengajaran. Bahkan kitab Amsal mengatakan bahwa pengajaran itu dimulai dari orang tua, dan orang tua nggak boleh ataupun nggak bisa melawan didikan dari orang tua itu, karena itu sangat penting menjadi dasar seorang anak untuk hidup, untuk bertindak dalam kehidupannya. Itu adalah pengajaran dari orang tuanya dulu. Jadi kalau kita teringat dengan kejadian ataupun peristiwa di luar sana, anak-anak yang kurang diperhatikan orang tua, kurang yang kondisi ekonomis, yang kondisi kehidupannya sangat miris, itu dilatar belakangi juga oleh keluarga, teman-teman, oleh keluarga. Nah, itu dia. Jadi katekisasi ini dimulai dari keluarga, dan juga pengajarannya dilakukan ataupun penting bagi keluarga itu sendiri. Bukan hanya orang tua mengajar anak, juga anak menjadi acuan orang tua untuk tetap semangat dalam menjalani hidupnya. Begitu saudara-saudara. Jadi di dalam keluarga ini sangat penting itu awalnya. Lalu ruang lingkup yang kedua adalah gereja, di mana gereja adalah wadah yang dibuat oleh Allah, atau dari dasarnya aja dibilang gereja itu adalah eklesia. Kalau dari kata gereja itu dimulai dari kata Portugis igreja, tapi maknanya itu adalah eklesia dari Yunani, artinya keluar. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, begitu dia. Jadi gereja ini adalah komunitas iman. Teman-teman, katekisasi yang dilakukan gereja ini, ya ini sering sekali dan sudah umum. Bahkan katekisasi juga berasal dari gereja, katekisasi CD. Nah, lalu bagaimana gereja mengupayakan atau memberitakan Yesus Kristus itu di dalam iman, itu adalah dari para penatua, pendeta, dan juga pengajar-pengajar di dalam gereja. Nah, itu dia ruang lingkup kedua, gereja. Lalu yang ketiga adalah sekolah. Di sekolah, saya masukkan sekolah karena memang sekolah ini juga bagian penting, terkait juga dengan pengajaran, bentuk pengajaran. Jadi dari pengajaran agama Kristen di sekolah itu juga bagian dari katekisasi, bagian dari memperkenalkan seorang anak kepada iman ini. Nah, tentang iman ini nanti kita jelaskan di selanjutnya. Dan juga guru-guru berusaha menjadi teladan bagi anak-anak didiknya, menjadi teladan bagi muridnya, karena mereka sudah duluan mengenal iman itu. Jadi ketika ada guru yang mengajar katekisasi, mengajar pendidikan agama Kristen, tetapi mereka tidak melakukan atau tidak membagikan contoh yang baik, itu sama saja bohong. Mereka adalah guru-guru yang tidak hidup di dalam iman mereka. Nah, itu lingkup yang ketiga, sekolah. Nah, jadi ada 3 lingkup yang saya masukkan: keluarga, gereja, dan sekolah. Itu sangat penting. Dan dari sejarahnya juga dalam perkembangan gereja-gereja, ya masalah yang sering terjadi itu hanya di dalam 3 ruang lingkup ini. Bagaimana di dalam keluarga, di gereja, dan di sekolah. Artinya di sekolah, di dalam suasana yang mendidik gitu, pendidikan. Lalu yang keempat, teman-teman, kita masuk metode pengajaran.
Langsung saja, yang pertama adalah pemahaman diskusi Alkitab. Pemahaman dan diskusi Alkitab. Ini metode pengajaran yang awam, yang biasa yang dilakukan. Bagaimana seorang pendeta, seorang pengajar, penatua memberikan pengajaran, menjelaskan tentang firman, katekisasi tadi, itu adalah membawa pemahaman berdasarkan Alkitab. Dan juga diskusi tentang Alkitab itu penting. Diskusi sebagaimana kita pelajari di dalam pendidikan agama Kristen, itu metode yang paling sering dilakukan dalam bentuk mengajar. Karena di dalam diskusi orang-orang akan dibawa untuk mengeluarkan idenya, terbuka bagi setiap orang gitu, mengeluarkan pendapat-pendapat yang selama ini terpendam. Mungkin ada sesuatu yang ia penasaran. Nah, di dalam diskusi itu semua dikeluarkan begitu. Itu pentingnya diskusi, dan juga sudah kita pelajari di dalam Pak Pemuda dan Dewasa. Bahkan orang dewasa sangat memerlukan metode ini, diskusi. Karena enggak mungkin dia mudah mengerti hanya cuma satu arah begitu. Jadi perlunya ada dialog gitu. Bagaimana pendapat dari si pengajar dan juga bagaimana pendapat yang diajar peserta didik. Jadi di dalam pembelajaran katekisasi itu dia akan menjadikan suatu pengajaran yang harmonis dan menarik. Dan juga pengajaran itu bersifatnya hidup gitu, bersifat hidup, tidak vakum, tidak mati-mati di situ saja. Lalu yang kedua, poin kedua, pengajarannya adalah ceramah. Ini bersifat satu arah dia. Sebagaimana biasanya katekisasi ini seorang pengajar itu hanya menjelaskan, mewartakan Injil itu, firman Tuhan itu, materi-materi yang ada itu hanya dalam satu arah, dari dia kepada si pendengar gitu. Lalu yang poin ketiga adalah bimbingan konseling. Ini bimbingan konseling ini termasuk bimbingan ataupun bentuk pengajaran yang mengusahakan adanya tindak lanjut dari pengajaran itu. Bagaimana usaha si pengajar membimbing, memperhatikan peserta didiknya yang diajarkan katekisasi ini supaya menjalankan apa yang ia ketahui dari katekisasi itu, dari imannya itu yang sudah ditanamkan benih iman itu. Jadi butuhnya bimbingan konseling. Bagaimana biasanya guru-guru juga seperti itu, penting mengetahui kondisi anak-anaknya, tentang terkait juga pengajaran itu, apa yang sulit, apa yang menjadi beban bagimu begitu untuk mengerti. Jadi juga bimbingan konseling ini seperti mengarahkan lah, supaya tidak terlepas jauh begitu saja, dan juga di backup oleh si pengajar itu, si guru itu begitu. Lalu dalam metode pengajaran yang saya sebutkan tadi itu berfungsi untuk memperhatikan, mengajarkan berulang-ulang. Membuat tanda atau simbol itu adalah salah satu ataupun beberapa bentuk caranya ya, cara untuk mengajar tadi. Bisa dari memperhatikan, mengajak supaya murid-murid ataupun siswa peserta itu memperhatikan penjelasan dan juga mengajarkannya berulang-ulang. Nah, itu dikatakan di dalam kitab Ulangan bahwa perlu pendidikan itu, pengajaran itu dilakukan secara berulang-ulang supaya kita mengingat, supaya kita tidak mudah lupa gitu ya, berulang-ulang. Lalu membuat tanda atau simbol-simbol. Nah, di dalam pengajaran teologi ataupun di dalam Alkitab sendiri banyak dikaitkan dengan simbol-simbol. Saudara, bagaimana pengajaran itu ada kaitannya dengan tanda-tanda atau simbol. Ini juga bisa diartikan
dan juga biasanya tidak begitu menarik bagi si peserta didik ataupun peserta katekisasi, karena sulit dimengerti biasa simbol-simbol ini. Cuman bagaimana si pengajar itu mengajarkannya dengan baik. Lalu kita masuk ke dalam pengertian iman ini. Nah, ini tadi kaitannya iman. Jadi menurut beberapa ahli, misalnya G. Indra, katanya iman itu adalah membicarakan tentang dua hal, dasar dan bukti. Dia mengacu kepada Ibrani 11 ayat 1. Dan juga Bonhoeffer menjelaskan bahwa iman itu adalah tindakan ketaatan, saudara-saudari. Calvert juga menyatakan bahwa iman itu adalah kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Allah. Nah, jadi ketiga tokoh ini memiliki pandangan yang hampir sama. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu melalui suatu dasar, suatu bukti, suatu pengajaran, ketaatan dan kesetiaan. Nah, begitu dia. Lalu latar belakang dari pembicaraan tentang iman ini. Pembicaraan tentang iman sudah dimulai dari masa Perjanjian Lama, saudara-saudari. Dari masa orang Israel mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan yang Esa. Tuhan itu Esa, begitu sebutannya. Dari berdasarkan firman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, begitu kan? Apa yang diperintahkan Tuhan, artinya apa yang diperintahkan Tuhan harus diperhatikan. Harus diperhatikan dan juga diajarkan terus menerus, berulang-ulang. Ini di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Nah, jadi iman itu gambarannya adalah berupa pengajaran tentang Allah itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga adalah iman secara dogmatis, pengertian dan makna iman secara dogmatis. Begini, di dalam pengajaran dogmatika disebutkan apakah dengan hadirnya Yesus, dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, apakah kita diselamatkan? Apakah karena memang Yesus hadir di dunia, mati, disalibkan dan naik ke surga, lalu kita diselamatkan? Walaupun itu nyata, tetapi itu tidak berarti kita diselamatkan secara sebenarnya gitu. Tidak, ini enggak menjawab. Ya, bisa saja Yesus memang hadir, mati, lahir, mati, disalibkan. Yang itu memang terjadi di dalam sejarah. Tetapi apakah itu memperoleh keselamatan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Jadi apa yang sudah dilakukan Yesus itu harus kita imani gitu, harus ada yang menuntun manusia itu diselamatkan, yakni iman. Jadi iman itu, saudara-saudari, adalah pelaku. Di dalam dogmatis itu adalah pelaku. Iman adalah yang menentukan keselamatan itu. Yang memperkenalkan kita dengan Allah itu iman. Bahkan lebih rincinya lagi bahwa iman itu adalah berasal dari Allah. Dan iman itu secara tidak langsung menggambarkan bahwa Allah itu sendiri yang sudah hadir di dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya menggambarkan iman versus dosa. Iman versus dosa. Jadi iman itu adalah kuasa atau daya dari Allah mendorong manusia pada keselamatannya, untuk mengungkapkan atau menyatakan keselamatan. Nah, jadi juga dosa adalah lawan dari iman. Dosa hampir sama-sama pelaku.
Dosa itu adalah kuasa atau daya yang berasal dari iblis. Bagaimana iblis adalah lawannya Tuhan, begitu. Malaikat yang memberontak terhadap Tuhan, yang mau menyamai Tuhan. Nah, dari iblis yang merusak gitu. Jadi ini mendorong, dosa ini mendorong manusia seperti kebalikannya kepada jauh atau jauh dari keselamatannya, jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Jadi sebagaimana iblis itu yang membangkang tadi, dia dibuang, lalu dia nggak mau berhenti di situ saja. Jadi iblis mencari pasukan-pasukannya, mencari anggota-anggota begitu. Jadi melalui dosa ini adalah salah satu caranya. Bagaimana dia menjadikan dunia ini gelap, menjadikan manusia itu putus hubungan dengan Allah. Nah, jadi iman versus dosa itu dia. Jadi tidak ada seorang pun manusia bisa mengupayakan keselamatannya. Sejak dari lahirnya manusia sudah berdosa. Mengapa? Karena manusia hidup di dalam atau hadir ke dalam dunia yang penuh dosa. Dunia di mana Lucifer tadi, iblis itu dicampakkan. Nah, dia turun ke dalam dunia ini, ya otomatis dunia itu sudah terpengaruh atau dipengaruhi olehnya, udah berdosa. Jadi ketika iman itu ada, ketika iman itu hadir, Allah itu hadir, maka Allah sendiri tidak memandang dosa tadi, udah hilang itu semua, udah hilang. Nah, itu dia teman-teman. Itu pentingnya kita memahami arti atau esensi dari iman ini dulu. Secara dogmatis itu sangat perlu. Nah, lalu bagaimana iman dan keselamatan tadi? Manusia sudah dipisahkan oleh dosa. Manusia sudah diputuskan oleh dosa. Hanya karena iman manusia diselamatkan. Hanya karena iman. Allah telah menyatakan dirinya melalui iman kepada manusia untuk menyatakan keselamatan itu. Jadi keselamatan sudah tersedia. Tinggal bagaimana manusia itu menjemputnya atau mendatangi Allah itu, keselamatan di dalam Allah. Nah, jadi keselamatan itu nggak bisa diupayakan oleh perbuatan manusia. Bahkan di dalam ajaran gereja ada sakramen yang disebutkan itu bukan menjadi buah atau upaya manusia untuk selamat, bukannya. Jadi iman itu, keselamatan itu hanya diperoleh dari iman. Lalu bagaimana iman dan perbuatan? Nah, ini terkait dengan iman yang sudah hadir itu, dan tinggal manusia memelihara keselamatan itu. Anugerah. Keselamatan adalah anugerah yang cuma-cuma dari Allah. Jadi enggak oleh perbuatan manusia. Jadi bagaimana manusia berbuat baik itu harus, kenapa? Karena dia harus memelihara keselamatan yang sudah hadir di dalam hidupnya. Bukan manusia melakukan baik, hal yang baik karena di hukum Taurat dibilang jangan membunuh, dia jangan membunuh. Ya karena dia sudah diselamatkan, dia harus menjaga keselamatannya itu, karena di dalam kejahatan itu akan muncul kembali dosa. Jadi harus memelihara keselamatan itu melalui perbuatannya. Lalu yang terakhir adalah refleksi dan kesimpulan. Di dalam katekisasi, kateketika adalah semua teori yang mengacu kepada pengungkapan iman. Jadi di dalam katekisasi, katekese, Yesus adalah jawabannya. Yesus adalah pengajarannya. Yesus adalah pusat pengajaran katekisasi itu, yang membawa iman kepada Yesus Kristus. Nama Yesus adalah Yeshua kalau dalam bahasa Ibrani, dan Yosua artinya Yahweh adalah keselamatan, mengungkapkan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Allah.
Jadi Yesus adalah juru selamat, dan itu adalah pengungkapan iman yang pertama kali. Yesus adalah juru selamat manusia. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari semuanya, bahwa Yesus adalah jawaban dari pengajaran katekisasi berujung kepada iman kepada Yesus Kristus. Demikianlah pengajaran yang bisa saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tingkah laku saya. Saya mohon maaf. Salam bagi kita semua, salam ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih.